Puji nama Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita memulai ibadah kita, namun terlebih dahulu kita mau menikmati Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa kembali bersekutu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan hadir lawat setiap kami Tuhan, agar pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu. Kami masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kami Tuhan memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan biarkan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan Engkau disenangkan oleh setiap pujian kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji Dia karena Dialah Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Lagu kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, cincin kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Nama Tuhan Yesus Kristus yang dipuji dan tinggikan. Lalu kita mau lebih semangat lagi, kita naikkan. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup.
bersama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau lebih semangat lagi memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Biarkan nama Tuhan Yesus Kristus yang dipuji dan disembah pagi hari ini. Mari kita berkata bersama, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari dengan iman kita, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala raja yang layak untuk kita puji. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena cinta Tuhan, kasih-Nya ada untuk selama-lamanya bagi kita. Haleluya. Pujian yang berkata bahwa Tuhan baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kita menyanyikan dengan iman kita, kita menyanyikan dengan semangat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Lord, You are good. Are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. People from every nation and tongue. From generations to generations we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. You are. We worship You, Jesus. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are. You are good, Jesus. You are good. Sekali lagi kita mengatakan, Lord, You are good and Your mercy endureth forever. You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue. People from every nation and tongue. From generations to generations we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are. We worship You, Jesus. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are. You are good. Amin. Musik memuji Tuhan. You are good all the time, all the time.
Engkau baik. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Segala suku kaum dan bahasa, segala suku kaum dan bahasa, generasi ke generasi, generasi ku sembah Kau. Haleluya, 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 ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Boleh pandang kanan kiri gak bilang ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah juga memuji Tuhan dengan semangat seperti kita di gereja ini. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi sebelum kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang membuatku terbang bagai dawali, mengatasi segala pencobaan. Bapa baik, mengerti bahasa, tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu setiap kali. Kau Bapa
baik bagi kami. Dan hari ini biarkan kami percaya firman-Mu lah yang akan menghidupkan kami, sehingga kami semakin mengerti Engkau ingin membawa kami, Engkau ingin kami menikmati semua kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun juga berada ya, yang ada di rumah, di dalam perjalanan maupun yang ada di gereja hari ini, kita bersuka cita bersama-sama. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita semua siapkan Alkitab kita. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke 26 ya. Ayat yang ke 26. Saya akan bacakan bagi kita semua bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ya suatu kisah tentang seorang anak muda yang sangat kaya sekali. Kehidupan anak muda ini adalah gambaran kesuksesan kehidupan dari setiap orang yang menjalani kehidupan di dunia ini ya. Kalau saya ingin mengatakan cita-cita kita bisa kaya dari muda, ini semua impian semua orang. Kita mau jadi orang kaya ya. Pada masa muda kita pengen mau jadi orang kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat orang kaya ini, anak muda yang sangat kaya ini, yang sangat sukses ini ya, kita melihat suatu gambaran sebetulnya kenapa sih kita diarahkan ya, dari kecil dunia sudah membentuk kita seolah-olah kalau kita bisa kaya kita akan bahagia ya. Nah, tapi kenyataannya anak muda ini, orang muda ini, walaupun dia kaya, dia masih merasa ada sesuatu yang kurang ya. Nah, karena itu mari hari ini kita pelajari ini dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kita memandang hidup kita kalau yang penting kita bisa jadi orang kaya, kita pasti akan bahagia. Alkitab jujur dia berkata, ada orang yang kaya, masih muda, udah kaya, tetapi dia tetap belum berbahagia. Dia merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak sempurna dalam kehidupan dia. Nah, kalaupun hari ini di antara kita, "Om, saya gak mau sempurna om, saya mah pengen seperti anak muda ini aja, pengen kaya." Rahasianya gimana om? Gampang sekali. Alkitab juga mengatakan ya, anak muda ini bisa kaya karena apa? Karena dia mentaati semua perintah Tuhan ya.
Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Semua aku udah turuti. Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kita akan jadi orang kaya. Amin. Amin. Jadi nyari kekayaan itu sangat gampang. Asal saudara menturuti, mentaati semua perintah Tuhan, saudara akan dikasih kekayaan oleh Tuhan. Dan ini resep ini, ya, rahasia ini tuh orang dunia juga udah mengakui, ya. Semua orang juga udah tahu kalau kita tidak pernah membunuh orang, kita tidak pernah berzina, kita tidak pernah mencuri, tidak pernah bersaksi dusta, kita menghormati ayah dan ibu kita itu juga rezeki akan lancar. Tanya kepada semua orang di seluruh dunia, kalau kita melakukan aturan-aturan ini, rezeki kita itu lancar. Tapi kalau kita jadi pembunuh, kita jadi pembinasa, kita jadi penjina, ya, kita berbuat kejahatan, hidup juga nggak tenang. Gimana kita bisa mengumpulkan kekayaan? Amin. Coba anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, ya hidupnya juga akan murad marid. Hidupnya juga akan banyak menemui kesusahan. Betul? Nah, anak muda ini dia menyadari, karena itu memang dunia dari dulu selalu membius kita untuk kita itu merasa bahagia kalau punya duit. Ya, tipuan-tipuan dunia ini nyata dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir seperti ini ketika dia jalan kaki, ya, dia berpikir dia melihat ada orang naik sepeda, maka dalam hatinya dia berpikir, oh saya akan bahagia sekali kalau saya bisa naik sepeda. Ya, padahal yang naik sepeda lagi nggak bahagia. Ya, kenapa? Yang naik sepeda itu lagi berpikir, oh saya bahagia sekali kalau saya bisa naik motor. Dia berpikir kalau udah punya motor pasti akan berbahagia. Padahal yang naik motor lagi berduka, lagi sedih. Kenapa? Hatinya lagi nggak tentram. Kenapa? Dia berkata, oh saya cuma naik motor. Kalau seandainya saya bisa naik mobil, pasti saya akan bahagia. Dia berpikir orang yang naik mobil itu bahagia. Padahal yang di mobil lagi nggak bahagia. Yang di mobil lagi berpikir, kapan ya saya bisa naik pesawat, turun naik di pesawat. Kalau saya naik mobil terus rasanya nggak bahagia. Nah, kita selalu dibius oleh dunia dengan impian-impian ingin memiliki materi yang lebih terus lebih. Tetapi itu tidak pernah memberikan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara hanya mengejar yang tidak sempurna, ya udah cukup, turuti ajalah perintah Tuhan itu. Udah cukup, selesai. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan jadi orang kaya, tetapi kita tidak akan sempurna dalam kehidupan kita. Ya, nah karena itulah Yesus mengatakan bagaimana supaya saya sempurna. Yesus mengatakan lepaskan dirimu, jualah seluruh hartamu, lepaskan dirimu dari kepemilikan harta duniawi. Ya, kalau engkau bisa melepaskan dirimu dari kepemilikan harta duniawi itu, maka engkau akan sempurna adanya. Dan anak muda ini meninggalkan Yesus, dia kecewa. Kenapa? Karena hartanya banyak. Karena itu Yesus mengatakan memang ya lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Ternyata kekayaan itu, harta benda itu menjerat seseorang untuk dia tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, kita harus hati-hati. Karena itu mari kita sebagai orang tua, apa yang akan kita doakan bagi anak-anak kita? Apakah kita doakan, oh anak-anak saya biar semua menjadi orang kaya. Tetapi ketika anak-anak kita tumbuh menjadi orang kaya, maka mungkin mereka akan susah masuk dalam kerajaan sorga. Mungkin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang masuk neraka. Kenapa? Karena doa kita hanya ingin anak kita itu masuk kaya, hanya ingin anak kita berhasil, hanya ingin anak kita sukses dalam dunia ini. Karena itu kita jadi orang tua, mari kita harus pelajari ini dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan hanya kita berharap anak-anak kita itu hanya punya banyak duit saja, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Kita harus waspada ini, ya. Nah, karena itu marilah kita bangkitkan suatu hal supaya apa? Ada kesempurnaan di dalam rumah kita, ada kesempurnaan pada generasi kita,
bangkitkan satu hal, bukan hanya mereka hanya untuk mencari uang saja, tetapi ada suatu hal yang penting yang harus mereka bisa melepaskan diri daripada ikatan dunia, daripada ikatan materialistis, daripada ikatan-ikatan kekayaan ini, yaitu apa? Datang kepada Tuhan dalam suatu peribadatan. Amin. Kalau kita tidak bisa datang kepada Tuhan dalam suatu peribadatan, kita akan susah masuk dalam kerajaan sorga. Karena kekayaan akan menjerat kita. Kita lihat bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan apa? Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalaupun kita tidak melakukan ibadah di dalam kehidupan ini, maka harta dunia itu akan menjerat kita, sehingga mengikat kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau kita mengerti ini, kita masuk dalam suatu peribadatan, maka kita akan terlepas daripada itu. Kita akan gampang masuk dalam kerajaan sorga. Murid-murid terkejut dan berkata, wah kalau gitu sangat sulit sekali masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus berkata, bagi manusia memang itu sesuatu yang sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Tuhan menyediakan suatu cara, Tuhan menyediakan kepada kita suatu anugerah untuk kita bisa masuk dalam kerajaan sorga ini. Amin. Amin. Ya, supaya kita tidak terjebak dalam kekayaan, dalam kita mengejar materi. Ya, perlu nggak kita mengejar materi? Boleh nggak kita mengejar? Kita pengen jadi orang kaya, boleh aja. Tetapi hati-hati, jangan sampai kekayaan ini menjerat kita. Ya, nah untuk itulah kita harus belajar beribadah. Untuk itulah kita membangun suatu peribadatan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan peribadatan kita, kita akan mati terjerat. Kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, Roma pasal 12 ayat 1. Ketika Rasul Paulus mengajarkan demikian, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Artinya selagi Allah membuka rahmat, anugerah kemurahannya, Dia menasehatkan kita, Dia memberikan kita petunjuk supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, mari kita melihat, ya, dikatakan kita harus belajar mempersembahkan. Peribadatan itu adalah persembahan. Persembahan itu artinya kita memberi kepada Tuhan. Dunia materi itu mengajarkan kita untuk tidak pernah memberi. Ya, tidak pernah memberi. Kalau kita punya sesuatu, jangan beri kepada orang. Kalau kita beri kepada orang, kita akan berkekurangan. Tetapi di dalam peribadatan kita diajarkan belajar memberi. Dengan memberi maka kita akan terlepas daripada ikatan materialistis. Kita akan terikat, kita akan lepas dari ikatan-ikatan jerat dunia ini. Ya, kita harus berani membawa suatu persembahan kepada Tuhan. Ya, persembahan ini adalah suatu ibadah, ibadah di seluruh dunia, apapun juga bentuk peribadatan kita. Apakah agama kita manapun juga, yang namanya peribadatan itu harus ada unsur persembahan. Amin. Belajarlah kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi yang terbaik yang diminta adalah persembahan tubuh kita. Amin. Persembahan tubuh. Oh, kalau persembahan tubuh berarti hanya tubuh aja dong om. Yang lain gak usah. Ya gak apa-apa sih kalau tubuh aja. Asal jangan persembahannya minta duit. Ya, asal jangan persembahannya minta waktu. Gak apa-apalah kalau tubuh. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tubuh ini dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan, ya. Nah, ini adalah suatu bahasa kiasan. Kalau saya mengatakan demikian, di rumah saya mempunyai 2 ekor ayam, ya. Saya memelihara 2 ekor ayam. Apakah hanya ekor ayam yang saya pelihara? Ya, kalau saya mengatakan saya memelihara 2 ekor ayam, oh si om berarti di rumahnya cuma ada ekor ayamnya aja. Kepala ayamnya nggak ada, kaki ayamnya nggak ada, yang dipelihara hanya ekornya. Tapi hanya 2 ekor. Nah, tetapi makna bahasa dikatakan 2 ekor ayam itu ayam keseluruhan.
Ya, 2 ekor itu keseluruhan, bukan hanya ekor aja, tetapi lengkap dari kaki, kepala, ekor, badan, bulu pun ada pada ayam itu. Nah, karena itu kalau ayat ini dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, artinya bukan tubuh saja yang kita persembahkan. Belajarlah kita mempersembahkan segenap semua apa yang ada, yang melekat pada tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada jiwa, di dalam jiwa kita ada roh. Berarti tubuh, jiwa, dan roh ini pun juga termasuk segala keberadaan kita, apa yang kita miliki, harta benda kita, itu pun juga semua bagian daripada tubuh kita. Mari kita belajar mempersembahkan itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, belajar mempersembahkan itu. Karena kalau kita tidak bisa belajar mempersembahkan itu kepada Tuhan, kita akan terikat. Haleluya, ya. Nah, karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah kita melepaskan diri supaya kita jangan hanya mencintai dunia ini seolah-olah kita takut kehilangan pada dunia ini, tetapi dengan peribadatan yang sungguh kita belajar, kita telah melepaskan kehidupan kita untuk sungguh-sungguh, ya, untuk kita bisa beribadah. Kita lepaskan itu semua kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, apa di dalam peribadatan itu? Bukan hanya kita mempersembahkan seluruh yang ada pada diri kita, tetapi juga mari kita lihat persembahan yang diminta adalah persembahan yang hidup. Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup. Apa makna daripada persembahan yang hidup ini? Ya, di dalam perjanjian lama, ketika orang datang ingin membawa persembahan kepada Tuhan, ya, maka dia harus membawa kambing yang hidup. Dia harus membawa domba yang hidup. Dia datang kepada Tuhan, ya. Apa yang terjadi setelah itu? Kambing atau domba yang dia bawa yang hidup itu harus dipotong, ya, supaya yang hidup itu jadi mati. Setelah mati baru dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, maknanya apa? Ada pertukaran. Dalam peribadatan itu harus ada suatu pertukaran. Pertukaran apa yang terjadi? Pertukaran kehidupan dan kematian. Ya, ketika saya ini datang menghadap Tuhan, ya, maka saya ini adalah orang yang mati. Mati karena apa? Mati karena dosa. Saya berbuat dosa. Saya adalah orang yang binasa. Mati karena dosa. Saya bawa kambing yang hidup. Ya, saya bawa domba yang hidup. Saya datang menghadap Tuhan. Domba itu dipotong menjadi mati, dipersembahkan kepada Tuhan supaya saya yang mati jadi hidup. Makna perjanjian lama seperti itu. Mereka membawa korban yang berjiwa, ya, hewan ternak yang berjiwa, supaya apa? Yang berjiwa ini dimatikan dan kita yang mati dihidupkan. Amin. Dan dalam masa perjanjian baru ini, kita tidak lagi membawa, ya, yang hidup sebagai domba, tetapi dalam masa perjanjian baru, ketika Kristus Yesus mati bagi kita, dia memberikan kita hidup, maka yang datang adalah diri kita sendiri, bukan dombanya yang hidup, tetapi pada masa perjanjian baru ini diri kita lah yang hidup. Diri kita yang hidup yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Di mana kita bisa hidup? Karena kita orang yang mati, kita telah dihidupkan oleh Allah. Karena kematian Kristus di Yesus di Kalvari, sehingga kita yang mati, kita menjadi hidup. Ketika kita hidup sebagai manusia, orang yang percaya kepada Yesus, inilah kita datang menghadap kepada Allah. Ibadah kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, artinya kita hidup tubuh kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita datang kepada Dia dengan membawa persembahan diri kita yang hidup ini. Supaya apa? Supaya diri kita yang hidup ini dimatikan. Amin. Dimatikan terhadap apa? Terhadap dosa kehidupan ini. Ya, karena itu inti peribadatan bagi kita dalam perjanjian baru adalah bagaimana kita bisa mati dalam keadaan mati kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Kita mati kebutuhan-kebutuhan manusia duniawi kita. Kita belajar mematikannya.
Itulah peribadatan kita. Ketika kita melakukan ini, kita mati bagi dunia, ya, karena kita hidup bagi Kristus, maka itulah sesungguhnya rahasia ibadah kita. Itulah yang dikatakan peribadatan kita itu ibadah kita yang sejati, ibadah kita yang masuk akal. Dikatakan reasonable service dalam bahasa Inggrisnya, ya. Logikos artinya kita masuk dalam suatu peribadatan yang masuk akal. Artinya apa? Kita datang menghadap Tuhan sebagai yang hidup untuk dimatikan bagi dunia ini, dan kita hidup bagi Tuhan. Ketika kita melakukan hal demikian, peribadatan ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu bahwa kita tidak lagi hidup bagi dunia. Amin. Ya, nah karena itu rahasia ibadah kita itu sangat besar sekali. Saya menganjurkan bagi kita semua, jangan tinggalkan ibadah kita. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan ibadah kita. Apalagi saat sekarang seperti ini, ya. Dengan adanya COVID-19 seperti ini adalah suatu serangan kepada kebenaran-kebenaran peribadatan kita. Jangan sampai kita tinggalkan peribadatan kita. Oh, memang kita mungkin diberikan nasihat untuk kita hati-hati dalam beribadah. Betul, kita berhati-hati dalam ibadah. Tetapi dalam peribadatan kita, jangan sampai kita tinggalkan. Kalaupun kita tidak bisa beribadah secara ratusan orang, kita bisa beribadah dalam kelompok yang lebih kecil. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel, ya, pada cara mereka beribadah pada masa Nabi Musa, mereka dianjurkan beribadah harus membuat tenda, ya. Tenda ini tempat pusat ibadah mereka. Mereka semua berkumpul dalam tenda itu. Itu yang disebut namanya kemah tabernakel. Ya, pada masa Musa didirikan kemah tabernakel. Semua bangsa Israel harus datang berduyun-duyun beribadah di tempat itu. Ketika terus berkembang masuk pada masa Raja Salomo, maka kemah tabernakel ini dirubah menjadi bait Allah. Pada bait Allah itulah mereka datang membawa persembahan. Mereka beribadah dengan cara pola bait Allah seperti itu. Tetapi setelah beberapa generasi dari masa Salomo, maka bangsa Israel mengalami keterpurukan, kehancuran. Ya, mereka menjadi bangsa yang lemah. Mereka ditaklukkan oleh Babilonia. Apa yang terjadi? Bait Allah dihancurkan, bait Allah diruntuhkan. Orang-orang Israel ditawan, dijadikan tawanan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada peribadatan lagi bagi mereka. Ya, kenapa? Karena bait Allahnya sudah runtuh. Mereka tidak lagi bisa beribadah. Dan itu adalah menimbulkan kedukaan yang besar. Namun apa yang terjadi? Justru dari hal-hal seperti itu, peribadatan tetap tidak berubah. Walaupun tidak ada bait Allah, mereka merubah peribadatannya. Ya, istilahnya konsep teologianya mereka berubah. Dari semula mereka beribadah di bait Allah, maka muncullah rumah-rumah ibadah kecil-kecil. Apa yang disebut namanya sinagoga. Muncul seperti itu. Ya, sampai nanti bait Allah dibangun oleh Esra dan Nehemia. Itu pun juga terjadi, tetapi akhirnya dihancurkan lagi oleh bangsa Romawi. Dan sampai sekarang orang Israel gak punya lagi bait Allah. Mereka tidak bisa beribadah dengan cara bait Allah seperti itu. Nah, tetapi apakah mereka meninggalkan peribadatan mereka? Mereka tetap ada peribadatan-peribadatan. Bagi kita pun juga mungkin dengan COVID-19 kita gak bisa beribadah secara rame-rame besar-besar. Ya, tetapi kita melakukan dengan kecil-kecil seperti ini gak masalah. Toh kita lakukan. Yang penting bagi kita jangan tinggalkan ibadah kita. Sebab kalau sampai kita tinggalkan ibadah kita, saya takut kita terjerat dalam dunia materialistis, ya, sehingga kita tidak mengerti maksud hati Allah dan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, kita yang mengerti dan kita menyadari, mari kita bangun peribadatan kita. Bangun peribadatan kita, ya. Bangun iman kita dengan sungguh-sungguh. Peribadatan apapun juga akan kita lakukan, ya. Yang penting kita tahu inti dari peribadatan itu, kita berani melepaskan apa yang kita miliki. Kita berani melepaskan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan selalu mengatakan, ya, di dalam Amsal, di dalam Mazmur, muliakanlah Tuhan dengan segala harta bendamu. Artinya muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan kita. Tubuh, jiwa, roh kita, apa yang kita miliki,
Semua apapun yang ada pada kita, mari kita gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah suatu peribadatan. Amin. Ya, kita harus melatih generasi-generasi kita harus latih. Kalau kita tidak melatih mereka dalam peribadatan, kalau kita tidak melatih mereka untuk bisa lepas daripada ikatan dunia, anak-anak kita akan mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Ya, saya berikan contoh, kemarin ini kami diberikan suatu contoh, dikatakan ada seorang anak muda, ya. Dia anak muda yang begitu sekali cemerlang sekolahnya. Sekolahnya pinter, selalu ranking terus, ya. Akhirnya dia bisa masuk universitas yang terbaik di Amerika. Dia lulus dengan predikat terbaik. Umurnya masih muda, tetapi lulus dengan lulusan yang terbaik. Dan dia apa? Dia bisa bekerja pada suatu perusahaan di Amerika yang sangat besar sekali, dengan gaji yang sangat tinggi sekali. Ya, hidupnya mapan sekali, luar biasa sekali. Bahkan dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik juga. Dalam pernikahannya pun dia dikaruniai anak, ya, yang baik, dan dia bisa beli rumah yang sangat mewah, yang sangat besar. Dia punya mobil mewah yang sangat juga banyak, luar biasa, ya. Nah, tetapi suatu ketika apa yang terjadi? Terjadi kegoncangan global dalam bidang ekonomi, dan sekarang menjadi nyata juga kegoncangan global itu. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang megah itu tutup dan hancur. Dan anak muda ini tempat dia bekerja pun menjadi tutup dan hancur. Apa yang terjadi akibatnya? Dia harus menanggung pajak yang tinggi. Akibat dia punya rumah mewah, punya mobil mewah, dia harus bayar pajak yang tinggi. Dan juga cicilan kredit dia, gaya hidup dia, semua saat itu berubah karena dia tidak punya penghasilan. Di tengah ketakutannya, walaupun dia sangat cemerlang dan sangat pintar, dia tidak punya mentalitas untuk bisa lepas daripada ikatan dunia. Apa yang terjadi ketika dia sudah tidak punya uang? Dia merasa hidupnya gagal. Dia merasa hidupnya ini gagal dan tidak berhasil. Yang terjadi akhirnya dia menembak istrinya dan anaknya, dia bunuh, dia tembak, dan dia menembak dirinya sendiri. Dan itu menjadi heboh, menjadi viral, menjadi bahan diskusi dari seluruh dunia. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Karena banyak orang tua mendidik anak hanya berpikir dari konsep materi. Lupa bahwa materi itu sifatnya pasang surut. Ya, kekayaan itu sifatnya seperti air laut. Kadang-kadang nanti dia pasang, dia naik tinggi. Kadang-kadang dia surut dan dia kering. Ya, tetapi kalau kita mengerti kebenaran tentang peribadatan, kita tidak akan goncang menghadapi apapun juga. Mungkin suatu ketika kita berlimpah, mungkin suatu ketika kita berkekurangan, tetapi di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan, kita tahu ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Amin. Dan kebenaran ini harus kita sampaikan. Kebenaran ini harus kita buktikan dan kita nyatakan. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran ini, karena inilah kekuatan daripada Tuhan. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan, oh kalau demikian murid-murid berkata sangat sulit dong orang masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi Tuhan berkata, bagi manusia memang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan mengerti kalau kita memahami firman-Nya dengan sungguh-sungguh, kita juga akan hidup dalam kebenaran-kebenaran ini. Amin. Ya, jangan kita kecewa. Kita melihat sekarang kehidupan yang serba menekan, serba kesulitan. Kita hidup dalam kekurangan dan kesulitan seperti ini. Di dalam kitab Wahyu saya sangat bangga sekali. Di dalam kitab Wahyu ketika Rasul Yohanes melihat banyak orang-orang yang berpakaian putih, berjubah putih, ya dari segala suku, kaum dan bahasa. Maka ditanya, siapakah orang-orang ini? Dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang terluput daripada kesusahan besar. Ya, mereka membasuh jubahnya dengan darah Yesus Kristus. Artinya apa? Yang ada di sorga nanti adalah orang-orang yang bisa bertahan dalam kesusahan. Ya, dalam kesusahan kehidupan dia bisa bertahan. Dia akan ada dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu mari hari ini kita belajar dengan sungguh-sungguh melakukan ibadah kita. Ya, mari kita belajar mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, agar materi dunia ini tidak mengikat kita, tidak menjerat kita, sehingga seolah-olah kita ketakutan, ya tidak punya uang, tetapi kita malah binasa di dalam api neraka. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Sungguhlah mari kita bangkitkan ibadah kita, karena di dalam peribadatan inilah kita mengerti kehendak Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang mari hamba-hamba Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Nanti pendeta muda Cuan Bi akan berdoa untuk sakramen perjamuan kudus. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Pada kesempatan ibadah kami pada hari ini, dan sungguh kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami itu kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang begitu besar. Bentar kami akan tidak anggur dan suatu lambang sebagai sakramen tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami terima dengan iman percaya kami dengan Roh yang kudus. Layakan setiap kami yang menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan sungguh kami percaya ketika kami mengakui dan kami sadar dan kami bertobat, Engkau mengampuni setiap kelemahan-kelemahan dan dosa kami. Melalui perjamuan kudus ini, kami beriman dan tetap terus bekerja mendatangkan kebaikan. Dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan. Haleluya Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun juga kita semua berada, mari siapkan roti di tangan kanan kita. Kita pegang, kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang terpecah dan kita mengucap syukur atasnya, ini adalah tubuh Kristus. Karena itu kita yang percaya
bahwa Kristus telah mati bagi kita. Kita makan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan. Kita angkat tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, cawan yang kita pegang dan kita mengucap syukur atasnya, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Karena itu mari kita yang percaya hari ini, kita terikat pada perjanjian dengan Kristus. Mari kita buat janji dengan Kristus. Kita akan sujud dan menyembah kepada Dia. Kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Dia. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Dan Dia pun berjanji, Dia akan memberkati kita. Dia akan menjaga dan melindungi kita. Dia akan ada bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Mari kita pegang perjanjian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan Yesus. Perjanjian-perjanjian apa yang akan kau ikat dengan Dia? Perjanjian-perjanjian apa yang akan kau nyatakan dalam kehidupan ini bersama dengan Dia? Nyatakanlah itu. Nyatakanlah. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Yesus. Kami menyembahmu ya Allah. Kami menyembahmu Kristus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Allahku, Yesusku. Kami menyembahmu Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Kami mengagungkan nama Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkau yang berkuasa. Dengar doa kami Yesus. Dengar doa kami. Kami memujamu Yesus. Kami memujamu Yesus. Terikat kasih. Kami agungkanmu Yesus. Terpujilah namamu. Oh rahalamaskanayana lana marakia mikanamani. Bapak, kami bersyukur hari ini Bapak. Kami percaya ini ibadah kami Bapak. Kami membawa persembahan tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus Tuhan. Karena kami tahu inilah ibadah kami yang masuk akal Tuhan. Ibadah kami yang sejati Yesus. Karena itu pada hari ini berkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tidak bisa beribadah pada hari ini. Namun mereka ada dimanapun juga yang bisa mengikuti secara online Tuhan. Berkati dengan berkat yang sama seperti kami. Amin. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu. Oh haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, yang telah memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia, dan Allah Roh Kudus yang ada di dalammu. Dia yang menguatkan dan meneguhkanmu, Dia yang menopangmu, Dia yang membukakan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan ini, karena Dia adalah penolong dan penghiburmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima semuanya ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.